Welcome to Notariat TV yang dipersembahkan oleh Magister Kenotariatan Unisula. Hai, kembali lagi bersama saya Nuriska Firda. Hari ini spesial, kita dengan tema tantangan organisasi ini sekarang dan masa yang akan datang. Kita akan langsung membahasnya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Kebetulan beliau sudah ada di samping saya. Beliau adalah notaris dan PPAT yang sekaligus dosen program studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Pancasila Jakarta. Saat ini beliau menjabat menjadi Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai MPD Notaris Jakarta Utara tahun 2009 dan 2012. Kemudian Ketua Bidang Perlindungan Anggota PPINI periode 2016 sampai dengan 2019, Ketua Umum Ikatan Alumni Notariat Universitas Indonesia tahun 2016-2020. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Advokat AAI, kemudian pendidikan pelatihan peradilan tata usaha negara UI, pendidikan pasar modal, pelatihan akta kenotariatan, kemudian pendidikan konsultan hukum pasar modal. Saat ini beliau juga sebagai saksi ahli bidang kenotariatan atau perdata tingkat penyidikan dan pengadilan, pembicara kenotariatan pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dan pendampingan anggota Ikatan Notaris Indonesia dalam perkara pidana perdata kenotariatan. Kita sambut saja beliau, Dr. Agung Irianto, SH, MH, SPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Firda, selamat siang ya menuju sore. Gimana Mbak, sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Syukurlah, Alhamdulillah. Bapak apa kabar? Sehat Mbak. Luar biasa Bapak jauh-jauh dari Jakarta, terbang ke Semarang. Buat kita bisa ngobrol nih Pak. Iya, jadi ada kuliah tamu ya, jadi saya ada kuliah pakar di sini dari jam 9 sampai jam 12 terkait dengan mata kuliah peraturan jabatan notaris dan kode etik. Jadi sempat sharing tadi 3 jam dengan mahasiswa sini. Luar biasa. Iya. Saya harap ini energinya untuk kita chit-chat masih ada ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan masih bisa berbagi lah. Baik. Jadi tema kita nih Pak ya, untuk podcast hari ini nih, tantangan organisasi ini sekarang dan masa yang akan datang. Jadi Bapak ini sebenarnya sudah berapa lama nih Pak berada di organisasi Ikatan Notaris Indonesia? Saya dari organisasi dari notaris kurang lebih 25 tahun. Kemudian saya di Ikatan Notaris itu sejak 2007 ya. 2007 sampai sekarang, dari mulai anggota, kemudian saya merintis, memang aktif di organisasi, koordinator, ketua bidang, dan saat ini saya dipercaya oleh teman-teman ketua umum untuk diberi amanah sebagai sekretaris umum. Jadi ya berapa tahun ya, kalau dibilang ya dari tahun 2007 sampai sekarang lah. Jadi memang itulah satu rutinitas aktivitas saya di organisasi. Baik Bapak. Pak, ini mau nanya nih Pak ya. Kenapa sih notaris itu harus berorganisasi? Sebenarnya latar belakangnya apa nih Pak? Jadi gini, ada satu landasannya bahwa sebetulnya wadah perkumpulan bagi notaris itu kan di Ikatan Notaris Indonesia. Betul. Nah, Ikatan Notaris Indonesia ini merupakan wadah yang berbadan hukum ya. Jadi ada itu ya sebetulnya sejak tahun 1908 dan kemudian mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM itu 2009 ya. Kemudian ada perubahan lagi 2005 dan kemudian perubahan lagi 2015 dengan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, kita organisasi ini merupakan satu wadah yang fungsinya apa sih? Kenapa notaris ini harus bernaung dalam satu perkumpulan? Karena notarisnya kan pejabat umum, sehingga perlu ada satu pembinaan pengawasan kepada notaris. Nah, pembinaannya di mana? Pembinaannya di organisasi. Dengan cara apa? Dengan upgrading keilmuan, terus kemudian kita juga memberikan kegiatan-kegiatan terkait dengan satu seminar, FGD, atau menggali satu permasalahan hukum yang nantinya tidak membahas ya, akhirnya tidak menimpa notaris. Dan tentunya ada satu hal juga memberikan satu update keilmuan, update peraturan.
notaris ini kan harus apa sih? Harus mempunyai kemampuan yang mumpuni. Karena fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara, harus mampu memberikan pelayanan kepastian hukum kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakatnya yang udah ngadep ke notaris, wah ngapain sih ngadep notaris masih begini-begini aja. Nah itu. Jadi memang harus kita lakukan satu bentuk pembinaan. Ini pertama. Karena mereka harus masuk di pembinaan. Dan kemudian kita berikan pengawasan. Apa pengawasannya? Dalam mendapatkan jabatan, kira-kira benar nggak sih itu? Kalau nggak benar kita tegur. Ya, kita tegur. Kalau nggak bisa, ya ada sanksi. Ya, mulai teguran tertulis sampai pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap kalau itu terjadi pelanggaran jabatan. Ada kewenangan-kewenangan yang diatur dalam struktural di organisasi. Ada namanya ada dewan kehormatan kalau etika, kalau kesalahan jabatan ada namanya majelis pengawas. Jadi kita lakukan pengawasan. Maksudnya apa pengawasan? Supaya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Supaya trust ini sebagai pejabat umum yang mewakili kepentingan kewenangan negara itu masih mendapat tempat di masyarakat dan tentunya di aparat penegak hukum bahwa notaris ini masih menjalankan jabatan sesuai dengan aturan dan norma yang ada. Itu penting. Ya, itu penting banget. Jadi kalau misalnya notaris itu sudah menjabat, mereka wajib jatuhnya ya Pak ya untuk mengikuti organisasi. Nah, karena wajib. Tapi untuk keaktifannya apakah memang diharuskan aktif atau ya ada juga kan yang mungkin hanya terdaftar tapi tidak aktif? Jadi bagaimana Pak harapannya? Kita berharap semua notaris itu kan aktif di perkumpulan. Aktif di perkumpulan ini begini Mbak, kan ada satu kegiatan keilmuan. Kalau nggak mau aktif dia akan ketinggalan. Kalau nggak update dia akan ketinggalan. Nah kalau ketinggalan ini nanti ada dikhawatirkan ada berpengaruh terhadap satu pelaksanaan jabatan yang kemungkinan menyimpang. Nah ini kita harapkan kalau kita ketemu pasti akan update ilmu, dapat informasi perkembangan kenotariatan, perkembangan permasalahan hukum, perkembangan permasalahan kenotariatan dan perkembangan terhadap satu peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita ikutin peraturan perundang-undangan berarti kita ada upaya pencegahan, kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Kan itu. Jadi ya, kami harapkan ya tentunya seorang notaris yang memang harus aktif dan kemudian mereka selalu inovasi lah. Gitu, baik. Pak, kalau untuk peran dan fungsi organisasi ini nih Pak, sebenarnya untuk para notaris itu apa? Organisasi kan wadah Mbak ya, wadah untuk notaris ya. Tentunya di wadah ini kan ada banyak Mbak ya. Jadi kita di samping untuk notaris sendiri juga kita memberikan peran kepada anggota luar biasa. Anggota luar biasa ini kan Mbak Vida baru lulus kan. Baru Pak. Baru lulus berarti bisa mendaftar sebagai anggota luar biasa. Nah, sudah Pak saya kebetulan. Nah sudah kan berarti bagus. Nah dengan mendaftar anggota luar biasa nanti setelah itu ikut magang. Nah, magang ini nanti bisa di Pemda setempat. Nah, magang tentunya magangnya untuk apa sih? Kita untuk memberikan memberikan satu keterampilan pelatihan di kantor notaris yang memang sudah mendapat rekomendasi ditunjuk oleh pengurus. Oh, si notaris A bisa terima magang, si B bisa, si C belum. Kenapa belum? Karena mungkin masa kerjanya belum. Dan aktivitasnya dalam satu pelayanan pembuat akte belum banyak, sehingga nanti diharapkan orang yang magang ini betul-betul mendapatkan satu keterampilan dan keilmuan yang ada. Kalau notarisnya aktif dan setelah sekian tahun dia berpraktek, itu baru boleh menerima magang. Tapi kalau belum jangka waktunya, saya rasa belum bisa menerima magang. Jadi magang pun ditunjuk. Setelah itu ada magang bersama, ya. Yang dilakukan oleh pengurus wilayah. Jadi ada magang 1, magang 2. Nah, apa sih fungsinya ini dilakukan oleh organisasi untuk mengevaluasi apakah keilmuan dan keterampilan sudah memenuhi apa belum. Kalau belum ya kita lakukan satu bentuk pembinaan dan pengawasan. Sehingga diharapkan ketika nanti dia praktek sebagai notaris, maka dia udah percaya diri, keilmuannya udah cukup, pengalamannya sudah ada. Nah, sehingga dalam memberikan satu pembuatan akte untuk masyarakat ini, masyarakat merasakan aman lah ya, aman terhadap produk yang
dilahirkan oleh notaris itu. Oke. Nah, dari keseluruhan tadi nih, sejauh mana sih peran ini dalam menciptakan notaris yang berintegrasi dan juga berkualitas? Kalau kita menciptakan integritas dan kualifikasi ini kan kita harus lakukan dari awalnya dulu, Mbak. Dari mulai sekolah. Ya? Dari mulai sekolah ya. Ikatan Notaris ini telah melakukan satu bentuk MOU ya, kerjasama dengan perguruan tinggi ya. Ya, jadi kita organisasi dengan perguruan tinggi ini maksudnya begini, Mbak. Kita lakukan MOU dalam rangka apa? Kita melakukan satu sharing mengenai apa sih kurikulumnya yang memang nanti kena di mahasiswa, yang memang diperlukan mahasiswa dalam praktek. Jadi kita sampaikan, loh ini loh sebetulnya keadaan notaris yang diperlukan dalam praktek. Kita berkolaborasi, kita menyampaikan MOU kepada perguruan tinggi penyelenggara MKN. Ini loh mata kuliahnya. Harapan kami lulusan dari MKN ini memang telah mendapatkan satu kebutuhan dalam praktek nanti. Ya ini kita lakukan dari awal, dari mulai sekolah. Kita lakukan. Betul. Setelah itu dari mana lagi? Ketika dia magang. Dan magang apa? Kita minta ini. Kita tunjuk notaris yang udah berpengalaman untuk terima magang. Jadi magang ini bukan semacam cari surat. Iya betul. Bukan cari surat. Kita mencoba bahwa yang magang itu benar-benar dia praktek, dia buat akte. Bukan magang datang di sana hanya ngopi terus kemudian pergi lagi setelah magang hanya minta surat. Tapi kemampuannya dan keterampilannya nggak ada. Wawasan hukumnya nggak menambah. Inilah satu upaya kita menempatkan tuh di internal organisasi. Di eksternal dengan perguruan tinggi kita lakukan kerjasama. Itu dengan magang. Kemudian setelah magang dia masuk di organisasi. Ya, ada seminar, ada FGD. Inilah keilmuan. Ini kita harapkan supaya mereka ikut terus. Dengan harapan gini, Mbak. Satu jabatan kepercayaan dari negara ini kita jaga sehingga orang masih percaya pada notaris. Jangan sampai nggak percaya sama notaris. Betul. Ini kewajiban moral dari perkumpulan dari Ikatan Notaris Indonesia. Kita bangun dari mana? Dari mulai awal. Dari mulai awal sekolah. Sekolah sampai dia magang sampai dia jadi notaris. Terus ya, Pak. Terus karena kita membawa kewajiban bahwa jabatan notaris adalah officium nobile. Ya, ini harus kita jaga supaya jabatan mulia ini tetap mendapat tempat di masyarakat, Mbak, dan di aparat penegak hukum. Bahwa jangan sampai ada penyimpangan oleh notaris. Betul. Gitu, Mbak ya. Baik. Kemudian nih Pak, kan kita dalam prosesnya, mungkin Bapak sudah 25 tahun ya Pak ya? Ya kurang lebih lah ya. Menjadi notaris dan juga berkecimpung di organisasi ini. Nah banyak sekali perubahan ya Pak ya yang terjadi dulu sampai dengan sekarang ini. Nah ini kan ada macam-macam isu mengenai ujian kode etik yang dulunya itu dilakukan oleh ini Pak. Ya. Saat ini diambil alih oleh Kumham. Nah, bagaimana nih Pak, Bapak selaku pengurus pusat ini? Iya Mbak, saya tentunya akan bersandar pada norma lah, pada aturan. Kalau namanya etika, kode etik itu kan kewenangan organisasi. Ya, kewenangan organisasi. Ini harus dipahami dulu oleh semua notaris, oleh organisasi. Kemudian ada landasannya. Di Undang-Undang Jabatan Notaris itu ada, UJN itu ada, pasal 83 yang menyatakan Ikatan Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik. Menetapkan itu ada aturan yang dibuat berdasarkan keputusan Kongres yang merupakan satu kaidah moral yang wajib ditaati oleh seluruh anggota. Penetapannya, penegakannya melalui apa? Ya melalui satu pelatihan, kemudian seminar, upgrading mengenai etika. Dan kemudian untuk mengevaluasi, untuk memahami apakah dia udah tahu kode etik atau belum, ada dilakukan satu evaluasi dalam satu bentuk ujian. Oke ya, ini dalam satu norma UJN. Terbitlah permen yang cantolan dari UJN tadi. Permen 19 tahun 2019 yang menyebutkan diantaranya adalah apa? Syarat untuk diangkat notaris harus mempunyai sertifikat kode etik yang dilegalisir oleh Ikatan Notaris Indonesia.
Jadi ada Mbak, ada landasannya. Nggak cuma itu, ya. Pasal 4 UJN menyebutkan bahwa notaris yang disumpah juga akan menyebutkan bahwa dia bersumpah untuk mentaati semua peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan UJN dan segala sesuatu terkait dengan, dan juga taat pada kode etik di pasal 4. Ini ada di bunyi sumpah UJN pasal 4. Kemudian sebagai keterkaitan pasal 4, di pasal 16 ada di UJN. Pasal 4 kerahasiaan. Di pasal 16 ayat 1 huruf I mengatakan notaris wajib menjaga kerahasiaan. Ini ada kode etiknya, Mbak. Jadi ini satu norma yang diwajibkan. Nah, kalau kemudian bahwa permennya menyebutkan harus dengan ujian kode etik, ya itu harus dijalankan. Saat ini belum ada peraturan lain yang menggantikan itu. Kan belum ada peraturan lain yang menggantikan. Peraturan lain yang menggantikan Permen belum ada, Mbak. Permen Kumham belum ada menggantikan Permen 19 tahun 2019. Nah, kalau itu belum ada penggantinya bagaimana? Bagaimana legalitasnya? Kan itu, saya bicara aturan gitu. Saya bicara aturan. Nah, aturan ini sifatnya imperatif nggak? Wajib nggak? Kalau itu nggak ditaati, gitu. Kemudian persyaratan yang undang-undang nggak taati, kira-kira ada kelemahan nggak? Ada pastinya. Ya pasti kan. Nah terjawab kan. Mbak selaku ALB yang lulus MKN bisa menjawab kan. Apalagi yang lain. Jadi saya tegaskan ada normanya. Yang norma ini masih berlaku. Jadi kalau dikatakan saat ini norma itu bisa digantikan, nggak bisa. Wong masih ada belum cabut, bagaimana mau digantikan? Oke. Ya, gitu, ada Mbak. Kemungkinan untuk ambil alih kembali untuk dari organisasi ini? Nggak usah diambil alih, undang-undangnya memang ngomong seperti itu. Kok diambil alih, ya memang wajib, diharuskan. Wajib diharuskan, nggak perlu. Untuk prosesnya nanti bagaimana, Pak? Hah? Kan saat ini kan diambil alih oleh Kumham nih. Bukan diambil alih, artinya bahwa ya nggak tahu kalau diambil dalam konteks apa nih? Dalam sisi ujiannya dan lain sebagainya. Oh, gini, Mbak. Kalau ada kegiatan yang mensyaratkan ujian yang di luar ketentuan kode etik, itu nggak ada payung hukumnya loh. Oh, baik. Nah sekarang kalau nggak ada payung hukum, nggak ada dasar hukumnya, ada punya kekuatan mengikat nggak? Nggak. Ada kelemahan nggak? Pastinya. Ada kecacatan nggak nanti? Pastinya. Ya sudah, terjawab kan? Ada kecacatan kan? Nah itu, jangan sampai ada satu kewenangan yang berlebihan. Oke. Determined de pouvoir atau melalui batas kewenangan terkait dengan satu proses pengangkatan. Kalau undang-undang memerintahkan itu, ya itu yang wajib ditaati. Wajib ditaati. Iya, nggak ada lain. Gitu kan? Mau apa lagi gitu loh. Mau diterjemahkannya gimana coba? Iya, karena kan memang kondisi saat ini bagi saya selaku ALB yang masih baru ya Pak ya, ini kan memang butuh pencerahan nih Pak ya. Ya, ini saya cerahkan hari ini. Iya, Ini saya cerahkan hari ini. Kita pakai aturan undang-undang itu yang mengikat. Iya. Itu sifatnya imperatif perintah. Di luar itu nggak ada. Baik. Gitu ya. Okay. Jadi memang seharusnya dikembalikan lagi kepada organisasi untuk menyelenggarakannya. Harus itu, harus ini juga ada. Ini satu edukasi saya. Baik. Ya kepada adik-adik yang lulus MKN ya, bahwa kalau mau belajar ujian ya boleh, belajar ujian ikut yang tadi itu boleh belajar namanya. Tapi itu pakai itu syarat enggak? Oh enggak. Nah, jadi kalau mau belajar ujian kan boleh. Belajar mengasah otak tentang hukum kenotariatan. Boleh. Baik. Memang pada prinsipnya kan UU-JN itu mengatur bahwasanya organisasi ini adalah satu-satunya organisasi yang diakui dan untuk mengelola dan kemudian menjadi payung ya Pak ya, mungkin bagi para notaris di Indonesia ya. Sudah jadi itu aja. Kembalikan kodratnya seperti itu. Udah enggak, jangan diterjemahkan yang lain-lain. Baik. Ya gitu ya. Dalam berorganisasi nih Pak, dari dulu sampai dengan sekarang mungkin beberapa tahun lalu, mungkin perubahan-perubahan itu kan banyak ya Pak ya. Tapi mungkin ada perubahan, mungkin aturan-aturan yang sekiranya mungkin bisa sharing Pak. Oke, jadi memang saat ini peraturan yang saat ini masih kita menggunakan UJN ya dan kode etik ya. Nah, apakah ke depan UJN perlu dirubah? Yang memang ada satu draft perubahan. Nah, saat ini nanti kita lakukan satu proses amandemen ya, perubahan di DPR ya. Nah, tentunya kita akan diundang untuk membahas perubahan pasal-pasal mana yang perlu dirubah. Itu ada beberapa pasal yang memang perlu ada perubahan.
terkait ujian. Nah, perubahan ini tentunya apa? Untuk penyempurnaan. Betul. Penyempurnaan untuk apa? Ya tentunya untuk perlindungan dan kepastian hukum notaris dalam menjalankan jabatan. Ini penting bahwa notaris itu, jadi notaris itu ada undang-undangnya. Jadi kalau sudah menjalankan undang-undang, jangan kemudian disalah-salahkan sepanjang itu benar, sepanjang pelaksanaannya benar. Jangan disalah-salahkan, jangan tarik-tarik yang ini yang itu, bahwa seakan-akan ada kesengajaan, ada kesalahan notaris. Kita lihat kesalahannya di mana. Kita uji. Kalau itu udah benar, ya sudah harus dihormati kedudukan jabatan. Saya jadi notaris itu bukan maunya saya kok, karena ada undang-undangnya kok. Kalau nggak ada undang-undang ya saya nggak akan jadi notaris. Ketika saya menjalankan undang, lindungi undang-undang. Seseorang yang telah menjalankan jabatan sesuai undang-undang harus dilindungi oleh hukum. Betul. Itu Mbak, harus jaga Mbak. Nah ini kita mencoba untuk itu. Nah jadi apa ya, perubahan-perubahannya is okay. Nah kemudian apa sih ke depan ini? Memang banyak sih sekarang ini kan kita juga harus menghadapi perkembangan teknologi. Iya, teknologi. Tapi ingat Mbak ya, kita menghadapi perkembangan teknologi, tapi jangan sampai terjadi disrupsi atau pergeseran sistem hukum kita. Ya, kalau kita menggunakan sistem common law, maka itu yang kita pakai. Sistem kita menggunakan civil law, maka jangan menggunakan sistem hukum lain karena nggak ada kepastian hukum. Jangan sampai tergeser sistem hukum kita nih, sepanjang itu belum ada perubahan di DPR. Ya, jadi itulah pelindungan kita. Ini kepastian hukum. Saya menjalankan undang-undang loh Mbak. Kalau nggak ada undang-undangnya ya saya nggak akan jadi notaris lah. Iya, lu iya. Iya betul Pak. Saya tapi juga lu iya, ketika saya menjalankan itu ya harus dilindungi dong. Betul, Nah ini kan ini fairness ya. Jadi fair bagaimana seseorang yang sudah taat. Itu kan sudah taat. Nah ya kalau kita taat ya harusnya kan ya nggak ada sanksi apapun. Saya juga ingatkan kepada notaris untuk tidak melakukan satu bentuk pelanggaran jabatan, pelanggaran wilayah jabatan. Ini harus diperhatikan karena jangan membuat aktenya otentik menjadi akte di bawah tangan. Ini juga sering saya sampaikan agar tidak ada pelanggaran jabatan karena akte otentik apa yang dibuat di jabatan itu bentuknya ada dan wilayahnya ada. Jangan kemudian juga melanggar. Kalau ketentuan itu diwajibkan oleh undang-undang, bagaimana satu verladen akte notaris itu dijalankan? Kalau supaya ini kuat ya verladen itu jalankan. Bagaimana proses pembuatannya dari mulai penghadapan, tanda tangan dan kemudian pembuatan, pembacaan dan tanda tangan harus dilakukan pada hari yang sama. Betul. Jadi kita juga selalu mengadil dari mana? Melalui apa? Melalui tadi perkumpulan melakukan satu FGD, melalui seminar, ikuti itu. Jadi kalau ada keilmuan notaris ya harus ikut, jangan pelit untuk ilmu gitu loh. Apa artinya gini? Jangan males juga gitu kan. Bahwa kita mau mengadakan seminar, kemudian dia itu mikir begini, wah yang kita keluarkan ini Mbak akan bermanfaat selama kita menjabat. Betul. Kita dapat ilmu praktek yang akan kita pakai untuk praktek. Itu apa ya? Itu penting gitu loh. Jangan kemudian wah ini Mbak Yan loh gimana gitu. Ya karena ilmu. Kalau enggak ya sudah baca buku sendiri kan gitu kan. Kan itu kan. Beda Pak hasilnya Pak. Makanya jadi kita mencoba untuk memfasilitasi. Ketika udah kita fasilitasi, marilah kita sama-sama menghargai, marilah kita sama-sama menjaga, marilah kita sama-sama membuat satu penghargaan atas upaya-upaya untuk kebaikan notaris ke depan. Itu Mbak yang kita lakukan. Pak, sedikit menyimpang nih Pak ya. Bapak ini kan tadi saya sempat sebut bahwasanya Bapak menjadi pendampingan anggota Ikatan Notaris ketika mereka mengalami konflik ya Pak dari sisi hukum seperti itu. Nah, ada cerita yang nggak sih Pak ini dari Jadi gini, saya melakukan pendampingan itu kan gini, ketika saya waktu itu menjabat sebagai Kabid Perlindungan Anggota. Oh, oke. Tahun berapa Pak kamu? 2016 sampai 2023 ya. Oh iya. Ya itu ya. Tapi sebelumnya dari 2007 saya sudah di perlindungan anggota. Oh, sama ya. Sama. Dari awal saya di situ dari anggota, koordinator, ketua bidang, terus kemudian jadi sekretaris umum. Nah, pada waktu saya jadi Kabid Perlindungan Anggota, saya itu mendampingi notaris yang ketika diperiksa oleh para penegak hukum. Nah kemudian dalam pendampingan saya itu kita ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak pas maka kita sampaikan. Ini nggak pas. Ini
tidak menjadi kewajiban notaris untuk menjawab. Jadi kita memberikan satu pendampingan kepada notaris dalam satu pemeriksaan. Tentunya lah biasanya notaris itu kalau diperiksa gitu kan ada rasa takut. Iya, betul, nah pendampingan kita pertama adalah psikologis ya yang kita berikan bahwa mereka supaya tidak takut dia mereka tenang, dan kemudian ada backup seolah-olah ya Pak ya? Ya ada backup benar-benar, dan kemudian kita juga memberikan satu masukan. Masukannya apa? Bukan kita juga seperti pokrol. Tapi kita menyampaikan, Pak, aturannya seperti ini. Kalau dia membuat akte, kemudian orangnya berhadapan dengan notaris, dan kemudian orangnya sepakat sudah dibacakan dan ditandakan, maka selesai, Pak. Ikut memalsukannya di mana? Tapi ini ada pemalsuan, Pak. Ya sekarang yang malsukan siapa? Kan gitu kan? Betul. Apa notarisnya malsukan? Kalau notarisnya memalsukan, ya silakan dia bertanggung jawab atas pemalsuan itu. Tapi kalau nggak, biarlah yang memalsukan, masa notarisnya harus tanggung jawab? Akte ini kan dibuat berdasarkan keterangan penghadap dan dokumen. Kita telah mengkonstatir menghadap, dan kemudian kita sudah mengkualifisir. Apakah ini sesuai dengan norma apa enggak? Apa dokumennya benar apa enggak? Sudah semua kita lakukan. Artinya bahwa ini sudah kita lakukan dengan benar. Ya sudah dong, nggak ada kesalahan apa-apa kan. Inilah yang kita sampaikan kepada pihak aparat penegak hukum bahwa ini sudah benar. Nah, kalau sudah benar apa? Ya cukup selesai untuk diperiksa. Ya kan itu Mbak. Jadi bahwa kita membantu ya untuk menyampaikan satu permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ini termasuk apa namanya? Itu kan akta yang dibuat ketika dia mendapatkan limpahan atau protokol notaris, itu juga termasuk mendapatkan perlindungan. Gini. Kalau menerima protokol, kan kita hanya menampung dokumen dari notaris yang pensiun atau maaf yang meninggal. Ya. Tentunya kalau ada permintaan itu harus ada proses persetujuan dari majelis kehormatan. Jadi ada mekanisme untuk mendapatkan satu dokumen ini, ada tahapannya. Untuk diperiksa juga sama, untuk diperiksa juga harus melalui majelis kehormatan jika terkait dengan pelaksanaan jabatan. Kalau saya buat akte terus ada salah, orang ribut, saya diperiksa, ya silakan deh pakai MKM dulu. Coba MKM dengan persetujuan. Tapi kalau saya nonjokin orang, saya enggak. Ya, jadi saya nonjokin orang, saya melakukan kekerasannya, ya nggak usah persetujuan MKN karena di luar jabatan saya kan. Nah, saya berantem ternyata sampai terjadi satu kekerasan, ya dilaporkan, ya saya bertanggung jawab secara pidana. Tapi kalau terkait dengan pelaksanaan jabatan, silakan ada lembaganya MKN yang akan memeriksa apakah ada pelanggaran apa enggak. Kalau ada pelanggaran silakan saya setujui. Tapi kalau nggak ada, keputusan MKN adalah keputusan majelis. Yang nggak bisa lagi dilakukan upaya banding atau apa. Inilah satu bentuk penghormatan terhadap satu kelembagaan. Tahu MKN itu lahir dari mana dulu? Dulu kan kewenangannya di pengadilan. Terus kemudian kewenangan tidak lagi memeriksa secara administrasi. Dan kemudian akhirnya dilimpahkan kepada notaris kan, akhirnya lahirlah undang-undang yang kemudian proses pemberian persetujuan tidak ada pada majelis kehormatan, yang itu lahir di pasal 66 UJN. Jadi ini nggak muncul tiba-tiba, ada peralihannya dari undang-undang sebelumnya. Jadi ini adalah lembaga, adalah majelis yang harus dihormati putusannya. Jangan keputusannya terus kemudian memeriksa nggak begitu, MKM-nya terus diperiksa, dipanggil, kan nggak benar. Sekarang saya kembalikan, kalau pada waktu itu misalnya yang meriksa hakim, emang yang hakimnya mau diperiksa? Kalau menolak atau menyetujui? Kan itu. Loh ini loh yang harus dipahami. Bahwa majelis itu, majelis namanya majelis, ya sama, kewenangannya sama dengan hakim pada waktu memutuskan menyetujui atau tidak menyetujui, Mbak. Itu, Mbak. Ya. Berarti memang semuanya itu sudah ada rules-nya ya Pak ya? Sisi lain begini, bahwa kadang kita juga akan bisa bertindak memberikan keterangan sebagai ahli dari ikatan notaris. Nah, ketika saya ditanya untuk memberikan keterangan ahli, saya akan memberikan keterangan ahli. Apakah ini benar apa enggak? Saya disumpah ya untuk memberikan keterangan ahli, sama bertanggung jawab sama yang di atas ya. Maka saya harus memberikan keterangan yang benar berdasarkan keilmuan saya. Saya akan menyampaikan bahwa ini benar, ini salah. Kalau notarisnya benar, saya sampaikan benar. Yang nanti keterangan saya dipakai sebagai alat bukti. Jadi inilah peran ikatan notaris juga memberikan satu fasilitas atau memberikan satu bentuk perlindungan bahwa kalau kamu nggak salah, saya akan tampil sebagai ahli. Saya akan berikan keterangan tentang aktemu. Nah, inilah kepedulian. Ini kepedulian anggota loh, organisasi kepada anggota.
kepedulian kita. Jadi yang memang ada di organisasi ini akan lebih baik karena ada komunikasi, ada informasi, ada satu perhatian, ada satu ya tadi pendampingan. Jangan nggak pernah di organisasi tiba-tiba ada masalah teriak-teriak, terus nanti nyalain ya gimana coba? Ini kan juga nggak pas lah saya katakan. Nah, dengan demikian saya mohon juga ada teman-teman ini juga bisa mengapresiasi kerja teman-teman yang sudah melakukan satu kerja sosial ya, untuk memberikan satu perhatian kepada teman-teman sejawat. Itu Mbak. Kalau mungkin Bapak tadi terhadap perlindungan notaris terkait dengan adanya konflik ya Pak ya yang muncul ketika dia menjabat, itu harapannya ke depan mungkin ada tambahan-tambahan yang mungkin perlu sebenarnya sih dimiliki oleh notaris perlindungan lainnya atau bagaimana Pak? Iya, yang pertama saya berharap ya bahwa notaris ini harapan kami juga menjalankan jabatan dengan benar lah. Jangan kemudian melakukan satu bentuk penyimpangan yang nantinya akan merugikan diri sendiri. Dan kemudian akan membawa nama institusi notaris ini menjadi tidak baik di luar ya. Jadi seakan-akan trust atau kepercayaan kepada notaris semakin berkurang karena sikap atau kecerobohan atau kesengajaan atau penyimpangan dilakukan oleh beberapa teman kita. Nah, bagaimana sih yang baik ya? Normanya ada, tahapannya ada. Coba itu lakukan dengan benar. Nah, karena kita membuat akte itu kan apakah syaratnya terpenuhi apa enggak, apakah bertentangan atau melawan undang-undang apa enggak. Kalau itu ternyata ada pertentangan undang-undang, kapasitas yang melakukan perbuatan enggak punya kapasitas ya jangan dilakukan. Ya kita bisa melakukan satu penolakan akte, bukan semua datang harus kita buatkan enggak. Kita bisa menolak untuk membuat akte sepanjang ada alasan hukum yang kuat untuk melakukan penolakan pembuatan akte. Contoh, Mbak nggak punya kapasitas untuk membuat akte, datang ke saya sampaikan. Yo Mbak bukan orang sebagai pemilik, jadi nggak bisa. Pak, saya tidak sebagai kuasa, mana kuasanya? Oh kuasanya lisan, coba deh notaris, saya butuh kuasa tertulis. Apalagi terkait dengan pengalihan hak, pengalihan saham, itu juga harus ada satu landasan atau dokumen hukum yang bisa dipertanggungjawabkan nanti. Gitu ya Mbak, itu Mbak. Jadi itulah kira-kira lah sepintas pemahaman mengenai organisasi ini, tugas dan pelaksanaannya, dan bagaimana memberikan satu kontribusi nyata kepada anggota. Jadi memang kedepannya organisasi pun juga harus ikut melalui perubahan, tapi yang memang sesuai dengan ya memang perkembangan yang mau diperlukan satu perubahan ya kita nggak bisa menghindari itu kan. Jadi kan kita nggak bisa beberapa peraturan perundang-undangan ya dalam perkembangannya memang harus dilakukan satu amandemen ya kita lakukan, termasuk juga undang-undang jabatan notaris. Catatan bahwa ini juga mempunyai kepastian hukum terhadap notaris dan masyarakat ya. Enggak berubah untuk kepentingan tertentu, enggak. Nah, pasti notaris akan bertahan itu untuk bagaimana ini ada kepastian hukum terhadap notaris dan masyarakat yang buat akte, bukan kepastian dan perlindungan hukum terhadap kelompok tertentu. Baik Bapak. Pak, ini terakhir nih Pak, last question nih Pak ya. Saran Bapak nih Pak ya untuk organisasi ini yang kedepannya itu seperti apa supaya bisa menciptakan notaris-notaris yang berkualitas dan berintegritas. Ya, terutama pengurusnya dan petugasnya harus betul-betul dipilih orang yang punya integritas. Yang masih menjaga harkat dan martabat, menjadi toladan dalam pelaksanaan sehari-hari. Ini akan membuat gambaran kewibawaan organisasi. Oke. Siap. Satu lagi boleh Pak? Boleh, mau sampai jam 6 sore boleh. Pak, ini satu lagi Pak. Buat para ALB dan mahasiswa yang sekarang lagi sekolah nih Pak ya. Sarannya, pesan-pesannya apa nih ketika kita sudah lulus, sudah jadi ALB, supaya kita semangat nih Pak, kayak punya semangat kayak Bapak nih Pak. Ya gini, saya berharap mahasiswa ketika belajar, seriuslah belajar. Karena Anda belajar itu cuma bekal dapat waktu cuma 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah bekal itu akan digunakan untuk menjalankan jabatan seumur hidup. Nah perkembangan itu akan selalu ada. Maka basic
ketika sekolah ya benar-benar sekolah yang rajin. Ya supaya pengetahuan dan keterampilannya ada. Kalau magang saya harapkan betul-betul magang sehingga betul-betul bahwa ilmu yang didapatkan itu menjadi bekal. Sehingga ketika buka kantor nggak bingung lagi. Ada harus orang datang, wah akte apa yang gue bikin ya? Wah apa ya? Nah ini kan kita mau didapatkan dari mulai bangku sekolah. Kalau kita tertib di bangku sekolah, kita kemudian disiplin dan kita mempersiapkan materi-materi itu untuk bekal nanti, ya persiapkan di sekolah. Dan mental juga harus dijaga. Bagaimana bisa menjadi mental seorang notaris yang baik, harus paham kode etik notaris. Kode etik notaris. Iya kan? Ya. Harus paham kode etik notaris, menguasai undang-undang jabatan notaris. Di samping nanti dalam praktek juga harus update bagaimana perkembangan hukum perseroan, bagaimana mengenai hukum jaminan, apakah jaminan, bagaimana corporate jaminan. Jadi misalnya perusahaan menjaminkan, siapa yang punya kewenangan, apa yang harus dijaminkan corporate, bagaimana mekanismenya. Ini juga harus kita mengupdate hukum perseroan. Kemudian bagaimana kita bisa mengupdate tentang hukum pasar modal, bagaimana kalau melakukan penawaran umum. Ini juga harus kita lakukan, satu update undang-undang, kegiatan seminar, kita jadi harus kita ikuti. Supaya kita akan lebih mendapatkan pencerahan lagi. Kalau udah ada pencerahan apa? Kita pede. Iya, betul. Confident ya Pak. Nah, kalau dari awal males gimana mau pede? Kan itu. Ya. Simpel kan? Simpel sekali. Jadi ya. Luar biasa, organisasi ini tuh berperan sangat penting ketika dari mulai teman-teman ini sekolah sudah melakukan MOU dengan para perguruan-perguruan tinggi ya Pak ya. Kemudian magang juga sudah dipilih notaris-notaris yang berkualitas untuk bisa menularkan ilmunya. Bahkan sampai nanti sudah menjabat menjadi notaris juga banyak FGD dan pertemuan-pertemuan lain untuk sharing ilmu ya Pak ya. Saya berharap program MKN itu melakukan MOU dengan Ikatan Notaris, supaya kami bisa melakukan satu memberikan satu masukan. Pak, yang dibutuhkan tuh ini loh Pak. Sebenarnya yang dibutuhkan ini loh Pak, bukan hanya sekedar ilmunya saja gitu. Iya, bukan sekedar sekolah. Oh, sebenarnya sekedar sekolah. Ya gitu loh. Tapi sekolah mendapatkan sesuatu yang memang dibutuhkan dia. Kalau mau jadi notaris. Karena banyak prakteknya ya Pak ya. Ya harusnya. Dan banyak penyesuaian di lapangan ya Pak. Harusnya banyak prakteknya, keterampilan terkait dengan satu. Gini Pak, kalau kita bicara akte itu ada hukum materialnya. Maka ini ada sinkronisasi, ini harus nyambung. Jadi ketika orang buat akte nggak mungkin nggak tahu undang-undang PT. Betul. Ini harus dikuasai. Orang buat perjanjian harus tahu hukum perikatannya. Jadi mengenai kecakapan, mengenai kapasitas bertindak, mengenai sahnya perjanjian, ini harus kita jaga sampai ngelotok. Nah kemudian terkait dengan satu misalnya ada pembagian waris, hukum warisnya juga harus kuat. Jadi apa ya, harus sama-sama lah kita membangun ya. Sama-sama kita membangun, sama-sama kita memberikan kontribusi yang terbaik untuk generasi kita. Kepercayaan ini luar juga bisa percaya pada notaris Indonesia. Mbak. Inilah kontribusi kita sebagai anak bangsa, ya, memberikan yang terbaik. Itu Mbak, harapan saya itu Mbak. Siap, luar biasa sekali Pak. Pak kalau kita terusin bisa sampai pagi nih Pak. Nggak apa-apa. Luar biasa sekali. Terima kasih sama-sama. Pak Dokter untuk sharing ilmunya. Mungkin the next kita bisa sharing-sharing lagi boleh, ya Pak ya, boleh, dengan topik-topik yang berbeda. Saya jadi ikut bersemangat nih dengan penjelasan Bapak. Harapannya seperti yang tadi Bapak sampaikan, ke depannya paling nggak organisasi ini tuh lebih fokus kepada kepentingan anggota dan supaya menciptakan trust masyarakat ke notaris lebih ini ya Pak ya. Lebih terpercaya. Iya, betul sekali. Itu penting. Baik. Karena kita ini harus melayani masyarakat. Siap. Ya. Baik Pak. Masyarakatnya harus nyaman. Ya kan? Ini jangan buat diri saya sendiri juga loh Pak. Sendiri dan semuanya. Iya Pak, semuanya juga. Ya kan? Baik. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan podcast pada hari ini. Luar biasa sekali bincang-bincang kita terkait dengan tantangan organisasi ini sekarang dan masa yang akan datang. Harapannya apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi sharing ilmu yang bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.